Pemirsa, kontur jalan berbeda tinggi kerap memakan korban. Di Penjaringan, Jakarta Utara, kondisi jalan tidak rata, mobil terperosok di Jalan Inspeksi Kaliduri. Warga berupaya mengevakuasi mobil yang terperosok akibat kontur jalan berbeda tinggi di Jalan Inspeksi Kaliduri. Warga berupaya membantu pengendara mobil kembali ke jalur. Ketinggian jalan tidak sama menyebabkan kendaraan terperosok disesalkan pengendara. Sementara itu, proyek Jalan Inspeksi menuju Bewok Pluit tidak diselesaikan pengerjaannya, mengakibatkan beda tinggi jalan dan rawan kecelakaan. Pengendara melintasi kawasan ini harus ekstra hati-hati karena bisa terjatuh atau terperosok. Pembangunan jalan dilakukan di era Gubernur Basuki Cahayapurnama. Namun setelah Ahok tak lagi menjabat, pengerjaan ditinggalkan hingga terbengkalai bertahun-tahun. Yang lewat atas, ada yang lewat bawah, belum lagi di sono banjir. Ya begitulah. Gimana sebagai pengendara sepeda motor nih Bang? Bahaya atau gimana? Lebih baik diperbaiki sih Bang. Sama yang di sono sekalian kalau mau diperbaiki. Kenapa banjir tuh? Banget. Banjir ya? Iya. Bikin apa lagi kalau motor kayak gini kan? Bannya kagak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, residivis kasus pencurian tertangkap basah saat mencuri sepeda motor di salon kecantikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 3 kali mencuri motor lantaran kecanduan main judi online. Ambil dulu. Bagus ini, ikat pinggang kompak ya. Personil Resmob Polsek Biringkanaya harus sampai bergulat saat menangkap Baharudin, pencuri sepeda motor yang gagal beraksi di salah satu salon kecantikan di perumahan Bumi Taman Raya Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pelaku tertangkap basah oleh polisi yang melintas saat hendak membawa kabur motor milik salah satu pengunjung salon. Dari hasil pengembangan, di rumah pelaku polisi menemukan 3 motor hasil pencurian. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru keluar dari penjara. Ia mengaku mencuri motor karena tidak punya uang dan kecanduan bermain judi online dan sabung ayam. Residivis atau begini? Baik, jadi untuk pelaku ini Jabar sudah merupakan residivis di mana pada tahun 2018 juga sudah diproses di Polsek Taman Ria telah melakukan pencurian kendaraan bermotor dan sudah ditahan di lembaga masyarakatan. Untuk hasil kejahatannya digunakan buat apa? Untuk hasil kejahatan ini sudah hasilnya ada yang digunakan untuk judi dan juga ada untuk berkeperluan keluarga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Burbone, iNews melaporkan. Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang sempat mengalami kendala perjalanan di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Sabtu pagi kini sudah kembali beroperasi dengan normal di seluruh lintasan pelayanan. Gangguan terjadi pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik yang tidak berfungsi. LRT kenapa nih guys? LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih atau mogok, kita nggak tahu. Video beredar di media sosial para penumpang LRT Jabodebek berjalan kaki menyusuri rel kereta Sabtu pagi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kejadian ini disebabkan pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik hingga berdampak pada semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Masalah kelistrikan yang menjadi penyebab gangguan sejumlah perjalanan LRT. Keterangan ini didapat dari akun resmi media sosial LRT Jabodebek. Sementara manajer Public Relation Kereta Api Indonesia Mahendro Trangbawono menyatakan saat ini proses penanganan gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas pelayanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. LRT Jabodebek mogok saat melintas menuju stasiun Cawang. Akibatnya para penumpang dievakuasi keluar kereta dan harus berjalan kaki di pinggir rel jembatan.
Para penumpang LRT Jabodebek harus keluar kereta setelah LRT yang ditumpangi tiba-tiba mogok. Para penumpang harus berjalan kaki di pinggir rel kereta menuju stasiun terdekat. Pihak LRT meminta maaf dan mengatakan bahwa gangguan disebabkan kendala pada sistem third rail yang berfungsi sebagai penyuplai listrik bagi kereta. Hal ini berdampak pada seluruh perjalanan di semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara. Setelah beberapa lama, pihak LRT mengkonfirmasi operasional kereta di seluruh lintasan pelayanan dinyatakan normal kembali. LRT Jabodebek pun memohon maaf atas gangguan yang terjadi. Sementara itu, 3 gerbong kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap anjlok di Gedung Gede Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Kereta anjlok terjadi di dekat stasiun Gedung Gede, seluruh penumpang dipastikan selamat. 3 gerbong paling belakang anjlok hingga keluar lintasan. Usai kejadian, petugas KAI dan kepolisian langsung melakukan pengamanan lokasi dan penanganan kereta yang anjlok. Petugas meminta warga menjauh dari lokasi kejadian karena kondisi kereta miring. Dikhawatirkan gerbong terbalik dan membahayakan warga. Allahu Akbar. Kepanikan terjadi saat angin kencang melanda kawasan perumahan di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terlihat jelas putaran angin yang datang dari arah barat ke arah timur menyapu atap yang dilaluinya. Bahkan atap masjid terlihat terbang begitu kuat menghantam 2 rumah di sampingnya. Peristiwa angin kencang ini berawal saat hujan rintik turun disertai mendung pekat. 40 rumah mengalami kerusakan pada bagian atap, serta 1 masjid dan beberapa pohon juga tumbang di 7 titik di Kecamatan Pleret. Kita ada sekitar 20 kakak yang terkena dampak bencana, kemudian ada 72 jiwa. Nah, kami juga sedang melakukan pengklasteran, pengelompokan mana yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Nanti setelah itu kita akan mengintervensi dengan bantuan lebih lanjut. Petugas bersama warga setempat masih melakukan perbaikan, khususnya atap yang rusak. Beruntung, meski puluhan rumah rusak, namun musibah angin kencang ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Pak Iskandar melaporkan. Banjir melanda kawasan Cikugur Tengah, Jalan Mahar Matanegara, Kota Cimahi, Jumat sore. Genangan air setinggi 60 cm ditambah debit air cukup kencang membuat para pengendara yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kota Cimahi sejak siang hari akibatkan air meluap dari Sungai Ciputrik. Akibat banjir tersebut, akses warga dari Kampung Cikugur menuju arah Jalan Mahar Matanegara juga terputus. Bahkan tak sedikit sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang memaksakan menerobos mengalami mogok. Yang di sini ya? Awalnya itu gimana? Dia itu nyerobot, cuman dia ngegasnya ragu-ragu. Jadi dia kan posisi mesinnya di tengah tuh, di atas, jadi naik ke atas. Banjir di titik tersebut kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Namun seiring intensitas hujan dan debit air rendah, banjir pun cepat surut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.